Saudara-saudari, masalah yang disentuh oleh kedua bacaan hari ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan iman kita. Kita percaya kepada Allah, tetapi sering ragu bahwa Allah benar-benar sedang bekerja dalam hidup kita sekarang. Saudara-saudari, kadang kita bukan berhenti berdoa, tetapi kita kadang hanya merasa lelah. Saya tidak mengalami krisis iman, saya cuman berdoa saja. Saya sudahlah, Tuhan mau apa saya terserahlah. Kita tetap berdoa, kita tetap datang ke gereja, tetapi di dalam hati sering muncul pertanyaan yang sunyi, mengapa hidup ini tetap sulit? Mengapa masalah saya belum berubah? Apakah Allah sungguh mendengar doa saya? Dan segala macam pertanyaan-pertanyaan itu. Kitab Nabi Yesaya yang kita dengar pada hari ini juga berangkat dari pengalaman semacam itu. Mereka baru pulang dari pembuangan. Yesaya 65 itu orang Israel sudah pulang dari pembuangan. Mereka membayangkan sesuatu yang besar dengan Yerusalem. Ternyata Yerusalem masih menjadi kota yang hancur, ekonomi yang sulit, ketidakadilan tetap ada, harapan religius mereka bertabrakan dengan realitas hidup. Itulah sebabnya Yesaya berbicara begitu radikal, aku akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Artinya Allah belum selesai bekerja. Yang mereka lihat hanyalah permulaan yang belum lengkap. Kadang kita membayangkan doa kita dijawab itu kalau Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Padahal Tuhan memberi apa yang kita perlukan. Pejabat kerajaan datang kepada Yesus, ia punya kekuasaan, status, uang, tetapi di hadapan penderitaan anaknya semua itu tidak berarti. Ia memohon, datanglah sebelum anakku mati, tetapi Yesus tidak datang. Yesus hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Dan pejabat itu harus pulang tanpa bukti. Disinilah iman yang sebenarnya diuji, bukan ketika mujizat terjadi, tetapi ketika kita harus berjalan pulang sebelum melihat mujizat itu ada. Penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itulah iman, saudara-saudari. Banyak dari kita hidup seperti pejabat itu. Kita berdoa untuk keluarga yang bermasalah, kesehatan, pekerjaan, masa depan, tetapi sering kita pulang dari doa tanpa jawaban yang langsung terlihat. Dan pada saat itulah muncul godaan terbesar dalam iman, bukan karena kita berhenti berdoa, tetapi diam-diam kita sudah tidak punya harapan. Itu yang terjadi dengan Abraham dan Sarah. Ketika 3 tamu itu datang bertamu dan memberitahu tahun depan Sarah istrimu akan mengandung. Sarah tertawa terbahak-bahak karena dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, Prapaskah bukan terutama tentang puasa dan pantang. Prapaskah adalah latihan untuk belajar percaya kepada Allah sebelum kita melihat hasilnya. Iman bukanlah jika Tuhan menjawab doaku maka aku percaya. Iman adalah aku percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika aku belum melihatnya. Mari kita berdoa seperti anjuran Bapa Suci agar peperangan di Timur Tengah itu bisa berhenti. Kadang kita bertanya apa efek dari doa kita di sini untuk apa yang terjadi di sana. Kita tidak pernah tahu kuasa doa. Maka itu Bapak Suci mengajak kita banyak berdoa supaya mereka yang terlibat di sana menghentikan peperangan ini. Kita tidak tahu sampai kapan peperangan ini akan berlangsung. Yang jelas ada banyak orang yang menjadi korban. Kita doakan supaya mereka yang sedang berjuang, kehilangan iman, menjadi tidak percaya, kehilangan harapan, masih tetap berani mempunyai iman berharap. Kita berharap juga yang terbaik untuk dunia kita, untuk mereka yang
masih berjuang dengan kesulitan-kesulitan hidup, masalah-masalah yang belum menemukan solusi, agar Tuhan senantiasa memberi rahmat, kesabaran, dan ketabahan.